Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pada pembahasan bab ke-18 kali ini adalah penjelasan mengungkapkan celah dengki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba'a abna Adam bil haqqi idz qarraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya, berceritalah kepada mereka tentang dua orang putra Adam, yaitu Qabil dan Habil yang sebenarnya. Ketika mereka berdua menyajikan kurban, maka diterimalah salah seorang dari mereka, yaitu Habil, sedang yang lain tidak diterima, yaitu Qabil. Ia pun, Qabil berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Jawab Habil, "Sungguh, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Surat Al-Maidah ayat 27. Dari Abdurrahman bin Auf, Nabi SAW bersabda, "Aku bertemu dengan Jibril. Ia berkata, bahwasanya aku bakal mengabarkan kepadamu tentang firman Allah sebagaimana berikut. Man sallama alaika sallamtu alaih, wa man shalla alaika shallaitu alaih." Yang artinya, siapa yang uluk salam kepadamu, pasti aku, kata Allah, akan membalas salamnya pula kepadanya. Dan siapa bersolawat atasmu, pasti aku pun memberi rahmat dan ampunan kepadanya. Beliau SAW juga bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku, pasti baginya memperoleh syafaatku kelak di hari kiamat. Berikut solawat yang dibacakan oleh beliau SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa anzilhul manzilal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Yang artinya, ya Allah, tetapkanlah rahmat atas Nabi Muhammad dan tempatkanlah beliau kepada kedudukan terdekat di sisimu kelak di hari kiamat. Sifaun Syarif. Tafsir kata Ibna Adam dimaksudkan bukan kedua putra kandung Nabi Adam, melainkan dua orang bangsa Israel. Hal ini menunjuk ayat-ayat berikutnya yang berkait tentang penjelasannya. Oleh karena itu, hukum kami tetapkan bagi Bani Israel. Siapa membunuh seorang manusia bukan akibat ia membunuh orang lain atau mengacau di bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh manusia seluruhnya. Al-Maidah ayat 32. Tetapi yang benar adalah penafsiran para ulama jumhur bahwa keduanya adalah putra kandung Nabi Adam alaihissalam, menunjuk firman Allah sebagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faba'atsallahu gharabai yabhatsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhih. Al-Maidah ayat 31. Kemudian Allah menyuruh burung gagak menggali, atau kalau dalam bahasa Jawanya mengceker-ceker di bumi, untuk memperlihatkan kepadanya Qabil cara menanam mayat saudaranya. Sebab si pembunuh belum tahu pasti bagaimana cara menanam korban atau yang dibunuh, sampai ia meniru gerak-gerik si burung gagak tersebut. Tafsir Qasim. Menurut setengah ulama dikisahkan bahwa Habil sengaja memilih gibas atau kambing yang paling terbagus dan dirahasiakan dalam hatinya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sementara Qabil memilih gandum yang paling buruk untuk dibuat korban. Lalu kedua orang tersebut meletakkan korbannya masing-masing di atas sebuah bukit dan Nabi Adam memanjatkan doa. Maka tidak lama sesudah berdoa, api turun dari langit langsung menyantap korban yang milik Habil. Sedangkan korban punya Qabil tetap utuh, tidak dilahapnya. Maka dengan demikianlah marahlah Qabil. Ia mendendam rasa hasut terhadap saudaranya sampai Nabi Adam datang ke Mekah dengan tujuan ziarah Ka'bah. Sesudah itu ia pergi membiarkan mereka berdua. Maka pada saat itulah peluang bagi Qabil melampiaskan nafsu atau dendam amarahnya. Ia menuju ke tempat Habil yang berada di tengah-tengah dombanya. Sahut Qabil, "Sungguh aku pasti akan membunuhmu." Jawab Habil, "Kenapa Anda hendak membunuhku?" Sahut Qabil, "Karena korbanmu diterima sedangkan korbanku ditolak. Engkau hendak menyunting saudaraku
atau saudara putrinya yang cantik jelita, sedang aku harus berdampingan dengan saudaramu, wanita yang buruk rupa. Lebih dari itu, orang-orang bakal ramai membicarakan tentang kebaikanmu melebihi diri atau pribadiku. Bahkan anak keturunanmu bakal berbangga atas anak cucuku. Tafsir Hosin. Muhammad bin Ishaq, salah seorang ilmuwan, telah menyatakan dalam kitab yang awal bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah bergaul atau bersebadan dengan Ibu Hawa di surga sebelum tertimpa kehilafan, sampai Ibu Hawa mengandung Qabil dan Iklimah saudaranya atau saudara kembar putri. Saat itu ia tidak merasa payah akibat hamilnya dan tidak pula merasakan sakit ketika melahirkan. Bahkan darah wiladah atau darah habis melahirkan pun tiada terlihat olehnya. Kemudian pada periode berikutnya, ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dan bersetubuh dengan Ibu Hawa, maka ia pun mengandung Habil dan saudara kembarnya atau saudara putri. Ia memperoleh makanan dan ia merasa payah, sakit, serta terlihat mengeluarkan darah wiladah. Dan hukum syariat yang berlaku pada saat itu, perlu dicatat, hukum syariat yang berlaku pada saat itu, seorang pria boleh menikahi saudara putri sekandung mana saja yang dikehendaki selain saudara kembarnya. Al-Kisah, setelah kedua putra Adam menginjak dewasa yang berselisih umurnya kurang lebih 2 tahun, maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam yang memerintahkan supaya Qabil dijodohkan dengan adik putrinya Liuza dan Habil mendapatkan kakak putrinya Iklimah yang berparas cantik jelita melebihi adiknya Liuza tersebut. Dan Nabi Adam pun segera menyampaikan wahyu tersebut yang diterima dengan lega hati oleh Habil, sedangkan Qabil memprotesnya. Ia marah seraya berkata, Iklimah adalah saudara kembarku yang putri, dan akulah orang yang berhak menjadi pasangan hidupnya. Kami adalah putra-putri kelahiran surga, sedang mereka berdua adalah putra-putri bumi yang dilahirkan di dunia, dan seterusnya hingga akhir cerita. Tafsir Hosin. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Ibu Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, selalu melahirkan anak kembar di setiap hamil, yakni putra dan putri. Sedang jumlah keseluruhan putra-putrinya 40 orang anak yang dilahirkan dalam 20 kali hamil. Anak pertamanya yaitu Qabil dan saudara kembarnya Iklimah, dan yang terakhir yaitu Abdul Muhid dan saudara kembarnya Amatul Muhid. Akhirnya Allah memberkati anak atau cucu atau keturunan dari Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Abbas berkata, Nabi Adam alaihissalam tidak meninggal dunia hingga berketurunan atau beranak cucu sejumlah 40.000 orang. Tentang kelahiran Qabil dan Habil diperselisihkan. Ada setengah ulama yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa bersetubuh setelah turun ke bumi kurang lebih 100 tahun. Baru Qabil dan saudaranya yaitu Iklimah dilahirkan. Kemudian menyusul berikutnya Habil dan saudaranya yaitu Liuza. Tafsir Hosin. Ibnu Juraij berkata, ketika Qabil terselip dalam benak pikirannya hendak membinasakan adiknya Qabil, padahal ia masih buta pengetahuan tentang caranya, maka datanglah iblis alaihi laknatullah memperagakan dengan menangkap seekor burung gagak. Lalu bagian kepalanya diletakkan pada batu dan ia jatuhkan pula batu lainnya tepat mengenai kepala burung tersebut. Dan Qabil asik melihatnya, maka iblis pun langsung melatihnya cara membinasakan atau membunuh yang segera diikuti oleh Qabil. Sementara ada yang mengatakan bahwa Habil terbunuh di saat ia sedang tertidur. Tempatnya, tentang tempat membunuhnya juga diperselisihkan. Ada yang menyebutkan di Bukit Saur menurut Ibnu Abbas, ada yang mengatakan di balik Gua Hiro, dan ada pula yang menyebutkan di Masjid Jami Basrah sekarang berdasarkan tafsir Qasim. Maka Qabil pun merasa menyesal setelah membinasakan adiknya. Pikirannya kalut dan gelisah. Lalu mayat adiknya diangkat atau dipanggul di atas pundaknya selama kurang lebih 1 tahun. Sebagai telah dijelaskan, ia meniru gerak-gerik burung gagak. Akibatnya berubahlah warnanya menjadi hitam dan ayahnya lepas daripadanya. Menurut riwayat, badannya berubah hitam habis membunuh, dan sewaktu ditanya tentang adiknya Habil oleh Nabi Adam alaihissalam, ia menjawab, aku tidak mengurusnya. Ayahnya berkata, berarti kamu telah membunuhnya. Itulah bukti hitam warna kulit tubuhmu. Kemudian ia pun melepaskan diri daripadanya. Bahkan Adam terdiam selama 100 tahun, tidak ketawa, dan selama itu pula ia berhibur, namun sia-sia tanpa arti. Qadli. Ada pula yang menyebutkan bahwa Qabil kabur ke Aden atau negeri Yaman
sehabis membunuh adiknya, dan iblis pun membuntutinya. Katanya, adanya api melahat korban punya Habil adalah berkat ia beribadah menyembahnya. Oleh sebab itu kerjakanlah olehmu. Maka Qabil pun mengikuti bujuk rayu iblis yang terkutuk. Dan ialah sebagai perintis pembuatan alat-alat seni suara yang mengakibatkan lupa diri terhadap Allah dan perintahnya. Ia menghibur diri dengan segala bentuk kemaksiatan, seperti minum arak, membangga-banggakan patung dengan jutaan rupiah demi perawatan atau pembangunannya, berzina, dan lain-lain perbuatan yang keji. Hingga akhirnya keturunan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan topan atau banjir bandang di mana Nabi Nuh alaihissalam. Dan siapa yang berbuat demikian di zaman sekarang ini, pasti bakal dihimpun bersama mereka kelak di hari kiamat. Raunakul majlis. Dinyatakan di dalam sebuah hadis yang artinya tiada seorang membunuh secara aniaya kecuali pada Qabil bagian darahnya ia terkena siksanya, sebab dialah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi. Dinyatakan pula orang yang pertama mendendam rasa dengki di langit adalah iblis yang terkutuk, dan dendam itu berlanjut hingga saat sekarang ini. Sedang yang pertama kali dendam dengki di bumi adalah Qabil terhadap adiknya Habil. Lalu dendam tersebut berlanjut atau berkesinambungan hingga saat sekarang ini. Untuk itu, kejahatan dua orang tersebut cukup menjadi peringatan bagi manusia yang normal otaknya. Nabi SAW bersabda, yang artinya, sungguh bagi nikmat-nikmat yang Allah berikan itu terselubung musuh-musuh. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Jawabnya, yaitu orang-orang yang mendendam dengki kepada orang lain atas pemberian rezeki atau kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Salah seorang ulama hikmah berkata, pangkal hilaf atau dosa itu 3 macam, yaitu dendam dengki, rakus, dan sombong. Sedangkan semula sombong adalah tindak laku iblis ketika disuruh bersujud. Ia membangkangnya, akhirnya ia dikutuk akibat enggan bersujud. Dan sikap rakus semula adalah dari Bapak Adam alaihissalam. Ia dibebaskan makan di surga kecuali pohon tertentu atau buah kuldi. Namun akibat rakusnya tersebut, hingga mereka berdua dipersilahkan meninggalkan surga. Adapun dendam dengki semula diperbuat oleh Qabil terhadap adiknya Habil, hingga terjadilah kasus awal pembunuhan di muka bumi yang mengakibatkan kekafiran. Demikian pula Al-Faqih Abu Laits telah menjelaskan bahwa ada 3 macam orang yang ditolak doanya, yaitu 1, yang suka menyantap harta haram, suka berghibah atau bergunjing keburukan orang lain, dan yang mendendam rasa dengki di dalam benaknya terhadap umat Islam. Dari Atiyah bin Auzah As-Sa'di, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bahwasanya marah itu semula dari setan, sedang ia terbuat dari api, dan api padam akibat air. Maka ketika salah seorang kamu dikuasai perasaan marah, padamkanlah ia dengan berwudu. Beliau SAW juga bersabda, yang artinya, sungguh di antara kamu ada yang berwatak suka atau cepat marah, tapi segera lenyap marahnya atau cepat reda. Dan ada pula yang suka cepat marah, tapi lama dan mendendamnya. Maka yang terbaik di antaramu yaitu yang berwatak tidak segera marah, dan apabila marah segera sembuh. Sedangkan yang terburuk di antaramu yaitu yang berwatak cepat marah, sulit sembuh atau sulit sekali lenyapnya. Zubdatul Wa'idin. Ketahuilah bahwa dendam dengki mengakibatkan 8 macam bencana. 1. Membinasakan amal taat. Menunjuk hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, yang artinya, hindarilah olehmu rasa dengki atau hasud, sebab ia dapat membinasakan segala kebaikan. Tidak bedanya seperti api melahap kayu bakar atau rumput, yakni mengakibatkan kekufuran. 2. Menjadi faktor pendorong laku maksiat, sebab di dalamnya tidak sepi dari menggunjing, bohong, mencela, dan mencaci maki seperti adat yang berlaku. Dari Damrah bin Sa'labah, ia berkata, manusia selalu dalam kebaikan sepanjang ia tidak dendam, hasud, atau dengki. 3. Terhalang memperoleh syafaat. Dari Abdullah bin Bishar, Nabi SAW bersabda, yang artinya, bukan umatku orang yang mendendam dengki, suka adu domba, dan berilmu dukun. Sebaliknya aku pun bukan golongan mereka.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat berikut. Walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minati bighairi maqtasabu faqad tamalu buhtanan wa itsman mubina. Surat Al-Ahzab ayat 58 yang artinya orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin pria atau wanita tanpa salah yang mereka berbuat, maka sesungguhnya mereka telah berbuat bohong dan dosa yang nyata. Keempat, masuk neraka. Dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ada 6 macam orang yang dilemparkan ke neraka sebelum diperhitungkan amalnya akibat 6 perkara, yaitu 1. Pemimpin atau penguasa akibat perbuatan aniayanya. 2. Orang Arab akibat fanatik kesukuan kebangsaannya, yaitu lebih dari itu orang ajam atau bangsa selain Arab yang terlalu membanggakan kesukuan atau kebangsaannya. 3. Para penjajah akibat angkara murka dan kesombongannya. 4. Para pengusaha atau pedagang akibat hianatnya. 5. Para penduduk desa akibat kebodohannya. 6. Para ulama akibat dendam dengkinya. Yang kelima, berbuat suatu pekerjaan yang mengakibatkan orang celaka, maka logislah Allah memerintahkan supaya manusia memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan hasud ketika ia melampiaskan dendam dan dengki, sebagaimana kita disuruh berlindung kepadanya dari kejahatan setan yang terkutuk. Firman-Nya dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan penguasa subuh dari kejahatan yang Dia ciptakan dan seterusnya dan dari kejahatan orang yang hasud ketika melampiaskan dendam dengkinya. Surat Al-Falaq 1, 2, dan 5. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mohonlah pertolongan supaya kebutuhan terpenuhi semua secara diam-diam, sebab setiap orang yang beri kenikmatan pasti ada orang yang dendam dengki kepadanya. Yang keenam, ditimpa kesukaran yang tiada guna, bahkan mengakibatkan ia menanggung dosa dan maksiat. Ibnu Sama menegaskan, aku belum pernah melihat orang zalim serupa dengan orang yang menderita atau teraniaya akibat dendam dengkinya, yakni penderitaan kesukaran penghidupan, pikirannya kalut dan sedih selamanya. Yang ketujuh, buta mata hatinya hingga sulit mempelajari pengertian hukum syariat atau hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Sufyan memperingatkan, janganlah Anda menjadi manusia berdendam atau dengki, maka Anda menjadi mudah emosi dalam pengertian sempitnya. 8. Menjadi terhalang berbuat kebaikan dan terjerumus dalam jurang kehinaan hingga sulit mencapai sukses tujuan, malahan menolong musuhnya. Oleh karena itu dikatakan pendendam dengki tidak mungkin menjadi tuan, atau maksudnya itu tidak akan mungkin bakal sukses. Thariqah Muhammadiyah. Demikianlah bab ke-18 kali ini, yaitu tentang tercelanya hasud atau dengki, yang mana itu diawali peristiwa oleh iblis laknatullah, terus kemudian peristiwa di bumi oleh Qabil dan Habil. Semoga kiranya kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela, hasud, dengki, serta perbuatan-perbuatan yang tidak disukai, dan sebagaimana kita akan selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kelak akan selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.